firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, dikufuri, dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam bersama-sama. Surat An-Nisa 140. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, imam besar ahli tafsir, mengatakan, "Wa fi hadhil ayah ad-dilalatu al-wadihah 'ala an-nahyi an mujalasati ahlil batil min kulli naw'in." Dan di dalam ayat ini ada dalil yang jelas akan terlarangnya bermajelis dengan orang yang melakukan kebatilan, melakukan perbuatan dosa dalam semua bentuk dosa, minal mubtadi'ati wal fasaqati, apakah dari golongan ahlul bid'ah atau dari golongan orang-orang fasik, para pelaku dosa besar, inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka sedang melakukan kebatilan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, para ulama Islam memahami ayat ini mencakup larangan terhadap semua perbuatan yang mungkar, apalagi itu kemungkaran terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Siapapun yang disembah, patung-patungkah, dewa-dewikah, apapun itu, dalam ajaran Islam, itulah yang namanya dosa terbesar yang disebut dosa syirik, yang Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian perhatikan lanjutan ucapan beliau, "Wa binahwi dzalika kana jama'atun minal a'immah al-madin yaqulun." Inilah yang dikatakan oleh sekelompok ulama sejak dahulu. Ta'awulan minhum hadhil ayah, untuk menjelaskan takwil ayat ini, yaitu tafsirnya, annahu muradun biha an-nahyu an musyahadati kulli batilin, bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah larangan menyaksikan, menonton setiap kebatilan, apapun itu kebatilannya, inda khawdi ahlihi fihi, ketika mereka sedang melakukannya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini melarang keras kaum muslimin menghadiri ritual-ritual atau acara-acara ataupun perayaan-perayaan yang mengandung penyelisihan terhadap syariat Islam, apalagi mengandung dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara an Hisham bin Urwah. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Hisham bin Urwah. Qala, beliau mengatakan, "Akhadha Umar bin Abdul Aziz qauman ala syarabin fadarabahum." Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yaitu ketika beliau memerintah, menangkap sekelompok orang yang minum khamar, lalu beliau menghukum mereka. Wa fihim shaimun, padahal di tengah-tengah mereka ada juga orang yang sedang berpuasa. Maka orang itu ikut dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang terkenal dalam keadilan dan kebaikan serta kesolehan. Faqalu, maka orang-orang berkata, "Inna hadza shaimun," sesungguhnya orang itu sedang berpuasa. Fatala, maka beliau membaca ayat ini, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum," maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi walaupun dia sedang berpuasa, dia tidak ikut minum, dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz karena Allah mengatakan, "Innakum idzam mithluhum," kamu kalau begitu sama dengan mereka. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.